Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nautikal Ma'arif Uluwan, Bapak Dr. Handes Haji Son Haji. Yang saya hormati kepada Wakakurikulum Madrasah Aliyah Nautikal Ma'arif Uluwan, yaitu Bapak Imam Sujari SPD. Yang saya hormati kepada Dewan Guru serta karyawan-karyawan Madrasah Aliyah Nautikal Ma'arif Uluwan. Dan tak lupa lagi kepada siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Nautikal Ma'arif Uluwan yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kondisi saat ini kurang memungkinkan bagi kita, kita banyak-banyak berdoa semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua agar kita terhindar dari wabah penyakit yaitu COVID-19. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang-terang yaitu Adilul Islam. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahrur Rozi, bisa dipanggil Bapak Fahrur ya. Alamat saya Dusun Gawok, Desa Duku Depok, Kecamatan Wuluwan, Kabupaten Jember. Di sini saya di Madrasah Aliyah ya. Di lembaga ini saya memegang keagamaan ataupun kesenian ya. Jadi kalau seandainya kalian nanti bertemu dengan mata pelajaran agama maupun kesenian, insya Allah nanti ketemu dengan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan ilmu kepada kalian mengenai tentang apa sih ukhuwah itu ya. Jadi ukhuwah itu adalah menurut bahasa yaitu persaudaraan. Jadi persaudaraan itu adalah nikmat yang paling besar. Kalau ukhuwah adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dengan rasa cinta kasih sayang kepada sesama muslim ya. Dengan ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi artinya dan berpegang teguhlah kepada tali agama dan janganlah engkau bercerai-berai. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah kita harus yakin harus berpegang teguh kepada ukhuwah kita, baik itu kita dengan Allah, baik itu kita dengan sesama manusia. Kita harus berpegang teguh ya. Dan jangan sampai kita berpecah belah, jangan sampai kita saling bermusuhan, jangan sampai kita saling beradu domba dan sebagainya. Jadi Islam itu adalah agama yang fitrah, agama yang mengajarkan umat Islam mengenai tentang saling memberi, saling menghargai, saling melindungi, saling mengayomi. Ya, dengan adanya saling tersebut, ya, akan membawakan ataupun akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ukhuwah ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah,
ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Yang pertama, saya jelaskan mengenai tentang ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang dilandasi dengan persamaan agama. Kalau kita sendiri itu kan agama Islam, jadi kita harus saling bersaudara dengan sesama Islam, seperti itu. Ada dasarnya mengenai tentang ukhuwah Islam, yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu berdamailah saudaramu, jangan sampai ada perselisihan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana kita sebagai orang yang beriman, orang yang mempunyai iman, ya, kita harus saling menjaga, ya, harus saling menghargai kepada sesama muslim, ya, harus saling menolong, membantu dan lain sebagainya, agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada tujuan mengenai tentang ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu memperkokoh tegaknya kehidupan yang aman dan tentram sesama muslim. Jadi dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini akan memperkokoh kehidupan kita antar sesama muslim biar aman dan tentram. Selanjutnya, menumbuhkan sikap solid dan berpedulian sesama muslim. Jadi dengan adanya sikap solid, maka sesama Islam akan mewujudkan kepedulian. Contohnya seperti kita menolong orang yang sedang sakit ataupun menjenguknya, membantu orang yang sedang kesusahan, ya, terus menolong orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Terus kemudian mewujudkan kehidupan yang harmonis secara muslim. Jadi dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini akan menghasilkan hubungan ataupun persaudaraan yang harmonis, ya, selalu menerima apa adanya yang sudah kita pelajari saat ini. Terus yang selanjutnya, tercapainya perdamaian dan persatuan sesama muslim. Jadi dengan adanya suatu ukhuwah Islamiyah akan menimbulkan suatu kedamaian, tidak ada perselisihan satupun, ya, seperti itu. Yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah. Apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah? Yaitu persaudaraan yang dilandasi dengan bingkai-bingkai kebangsaan dan keturunan dalam satu negara. Jadi ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan yang didasari oleh bangsa ataupun negara, yang mana didasari dengan ayat yang berbunyi, wahai manusia, sungguh telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki maupun perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah menciptakan manusia ataupun makhluk, ya, agar mereka saling berpeduli kepada sesamanya, dan jangan sampai ada perceraian di antara sesama tersebut. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran tersebut, ya, sudah menjelaskan dalam Al-Quran tersebut bahwa Allah itu menciptakan, ya, manusia baik itu laki-laki maupun perempuan itu dihadirkan untuk harus saling bersaudara, harus menjalin ukhuwah dan lain sebagainya agar terciptanya suatu kedamaian. Baik, di sini ada tujuan dari ukhuwah wataniyah, yaitu pertama, mengkokohkan bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dengan adanya suatu persaudaraan wataniyah ini akan mengkokohkan, ya, bingkai-bingkai
tali silaturahmi ataupun persaudaraan, baik itu di bangsa tanah air kita, yaitu Indonesia Raya. Dan juga selanjutnya menguatkan tali persaudaraan dan kesatuan bangsa. Jadi dengan adanya ukhuwah wathoniyah ini akan menguatkan tali persaudaraan, saling mengaitkan ataupun saling membantu, saling menghargai dan lain sebagainya. Dan juga menumbuhkan kesadaran bela negara. Ini juga sangat penting sekali ya, apalagi terdapat dalam ukhuwah wathoniyah. Menumbuhkan rasa kesadaran bela negara. Seperti contoh, sejak zaman dahulu kala ya, kita pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang dan lain sebagainya ya. Dengan suatu itu, dengan tata sekutu ya, warga Indonesia dengan tata sekutu itu saling membantu agar bangsa kita itu bisa merdeka ya, bisa merdeka dan bisa berkembang dari negara lain itu, agar terjaga dan aman dan tentram. Dan selanjutnya menumbuhkan sikap simpati dan peduli pada sesama bangsa ya, seperti itu. Yang ketiga, ukhuwah yang ketiga yaitu ukhuwah basyariyah, yaitu artinya persaudaraan yang dilandasi atas dasar kemanusiaan, yaitu antara sama-sama manusia ya. Kan basyariyah itu adalah manusia. Jadi memanusiakan manusia. Oke, seperti itu. Dalam ukhuwah basyariyah ini ada landasan yang menjelaskan. Ayatnya berbunyi, artinya, siapa yang datang pada kalian dengan baik, maka balaslah dengan kebaikan pula. Maka jika kalian tidak menemukan, maka doakanlah dia. Jadi maksud ayat tersebut, contohnya, kita contohkan ya. Ketika kita menyapa orang lain, dan sedangkan orang lain itu tidak menganggap kita menyapa apa enggak. Jadi ketika orang itu tidak menganggap kita ataupun tidak menghargai kita harus bersabar, kita harus mendoakannya ya. Jangan sampai kita harus kita jangan sampai harus berbuat jelek kepada dia. Semula-mula kita sudah menyapa dia, tetapi dia tidak menyapa balik ya. Kita jangan sampai menjelekkan dia. Tidak usah, kita harus mendoakannya ya, semoga dia oleh Allah diberikan hidayah, bisa menghargai apa yang kita jalankan tadi, yaitu menyapa. Baik, di sini tujuan basyariyah ya. Tujuan basyariyah ini ada beberapa, yaitu pertama, menghargai perbedaan karakter masing-masing individu. Contohnya, ketika ada dalam organisasi ya, seorang pemimpin dengan anggota itu bertukar pendapat ataupun bertukar pikiran ya. Kalau seandainya pemimpin itu memberikan keputusan kepada anggotanya, ya anggotanya harus mematuhinya, harus berpendapat juga ya. Dan juga kalau sebaliknya juga, kalau anggotanya mempunyai pendapat, untuk pemimpin itu harus menghargai pendapat anggotanya tersebut. Ya, seperti itu. Kita harus saling menghargai ya suatu pendapat antara kedua belah tersebut. Baik, bisa dipahami? Baik. Selanjutkan, merasa bagian dari manusia. Ya, memang seperti itu. Terus yang ketiga yaitu berperilaku dan berakhlak kemanusiaan. Jadi dengan adanya ukhuwah Islamiyah, tujuannya itu
agar kita selalu berperilaku baik ya antara sesama muslim ataupun sesama manusia, saling peduli, menghargai, saling membantu dan lain sebagainya. Sehingga kita akan mendapatkan suatu kedamaian. Tidak ada suatu perselisihan antara kedua belah tersebut. Baik, kita dapat ambil hikmahnya ya. Hikmah dari beberapa macam ukhuwah tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama, kita sebagai orang Islam agar kita selalu mengingat Allah, bahwa Allah telah memberikan keimanan kepada kita, sehingga kita dapat menjalin suatu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Dan juga kita bisa mengambil hikmahnya, kita dapat saling menghargai sesama manusia, baik itu non muslim ataupun yang lain sebagainya. Terus saling menghargai pendapat orang lain, baik itu pendapat yang mungkin tidak penting, tetapi kita harus menghargai pendapat itu sendiri. Jadi kunci utama ukhuwah ya, persaudaraan ini adalah saling menghargai orang lain. Kita sama muslim harus saling menghargai. Jangan sampai kita tidak saling menghargai. Itu kita otomatis fatal ya. Otomatis itu orang tidak mempunyai pendirian ya. Seperti itu. Yang kedua yaitu jangan mengedepankan ego sendiri. Jadi kita ketika memiliki pendapat ya, kita harus menyampaikan pendapat kepada orang lain. Ketika orang lain mempunyai pendapat, kita harus menghargai. Jangan sampai pendapat kita itu seolah-olah itu selalu benar di mata orang lain. Jangan seperti itu ya. Baik, terus selanjutnya bermusyawarah. Ini sangat penting sekali ketika kita menjalin ukhuwah ataupun bersaudara. Ini sangat penting sekali ketika bermusyawarah. Baik, di sini saya akan menyampaikan ya ukhuwah pada pelajar ya. Di sini ada menumbuhkan rasa persaudaraan. Jadi antar pelajar itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya, mungkin dalam artian contoh seperti kalian ketika berada di sekolah, di kelas, mungkin ada temannya yang kesusahan, mungkin dia tidak punya uang, kita harus membantunya agar dia bisa terbantu oleh kita sendiri. Seperti itu. Terus ketika di sekolah juga ketika berdiskusi di kelas, kita harus menghargai pendapat orang lain ataupun pendapat teman kita ya, pendapat teman kita yang mana meskipun pendapat teman kita itu kurang baik di mata kita, kita harus menghargai agar kita mendapatkan suatu kedamaian, ketentraman, keamanan ya, seperti itu, agar tidak terjerumus kepada perpecah belahan ataupun perceraian kepada kita asal sesama teman, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa persaingan yang sehat dan kompetitif ya. Jadi dengan adanya menumbuhkan persaingan ini sangat penting bagi pelajar. Jadi jangan sampai pelajar itu sombong terhadap teman yang di bawah kita, intinya yang belum mampu, sedangkan kita sendiri mampu. Nah, sedangkan teman kita yang tidak mampu, jangan sampai diremehkan nih. Jangan sampai diremehkan, itu akan mengakibatkan fatal kepada kalian yang meremehkan. Jadi sesuatu hal itu tidak baik bagi kita. Jadi pesan saya kepada kalian, terapkan materi ini sebaik mungkin ya. Entah itu di kehidupan sehari-hari kalian di rumah maupun di sekolah. Ini harus diterapkan ya.
Jangan sampai gak diterapkan. Kalian kan orang yang beriman, ya beriman kepada Allah, malaikat, qada, hari kiamat, kitab-kitab, rasul-rasul dan sebagainya. Ya, sama kan mempunyai iman. Jadi kalian harus mempunyai rasa saling peduli kepada sesama. Itu pesan saya. Jangan sampai jangan sampai pertemanan kalian ataupun kepedulian kalian itu tidak sesuai yang diinginkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal mulai akhir bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian bisa menerapkan dengan baik di lingkungan masing-masing ataupun di lingkungan sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selamat kepada siswa-siswa baru yang berada di Madrasah Aliyah 03 Al-Ma'arif. Selamat kalian sudah bergabung di lembaga kami. Saya sangat bangga ya kepada kalian. Semoga kedepannya kalian menjadi anak-anak didik yang selalu berpotensi tinggi, selalu mempunyai semangat yang kuat untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari ridhonya guru, mencari barokahnya guru, agar ilmu-ilmu yang kita dapat mendapatkan barokah dan manfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.